Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara perkalian pecahan desimal dan pembagian pecahan desimal. Nah, untuk perkalian pecahan desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan. Dan cara yang kedua itu dengan kali turun. Nah, kita ambil contoh soal yang pertama. Nah, misalkan 2,5 dikali 0,3. Nah, ini caranya kita ubah. Cara yang pertama kita ubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, 2,5 berarti satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, yang ini 0,3, satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, angka pembilangnya berarti 25. Dan yang ini angka pembilangnya adalah 3. Nah, barulah kita kali. 25 dikali 3 sama dengan 75. Bagi per 10 dikali 10, 100. Nah, ini kan soalnya berbentuk desimal, yang sedangkan ini berbentuk pecahan. Nah, kita ubah dari bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nih, 100 berarti dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang komanya apa? 75. 0,75. Nah, jadi hasil 2,5 dikali 0,3 sama dengan 0,75. Nah, bagaimana dengan cara 2? Kita ambil soal yang sama, yaitu 2,5 dikali 0,3 sama dengan, nah, yang cara kedua itu kita kali turun. Jadi 2,5 dikali 0,3 dikali. Nah, jadi 5 dikali 3, 15. Simpan satunya sini, 15. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 2, 0. Nah, 5, 7 ditambah 0, 7. 0. Berapa angka di belakang koma? 1, 2. 2. 0,75. Sama hasilnya dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, kita coba dengan contoh yang kedua. Nah, misalkan 0,4 dikali 0,2 misalkan. Ini sama, 0,4 dikali 0,2. Nah, kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama apa? Dijadikan pecahan. Nah, 0,4 berarti satu angka di belakang koma per 10. Angkanya 4 dikali 0,2, satu angka di belakang koma berarti per 10. Jadi angkanya 2. Nah, tinggal kita kalikan. 4 dikali 2, 8 per 10 dikali 10, 100. Karena soalnya desimal, jadi kita ubah jadi desimal. Oke. Jadi nih 100 berarti dua angka di belakang koma. Sedangkan ini hanya ada satu angka. Jadi kita tulis dulu 8. Karena diminta dua angka di belakang koma, jadi kita tambahkan 0 di depan 8, 0,08. Nah, jadi hasil 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. Nah, kita coba pakai cara yang kedua, yaitu cara kali turun. 0,4 dikali 0,2. Ingat, sejajarkan komanya. Nah, 4 dikali 2, 8. 2 dikali 0, 0 dikali 4, 0 dikali 0, 0. Oke, tambah 8. Tidak ada, oke, 8 tetap turun, 0, 0, 0, 0. Nih, hitung komanya. Jadi hitung berapa angka di belakang koma. Yang ini ada satu angka, yang ini ada satu angka. 1 tambah 1, 2. 8, 0. Nih, di sini 1, 2. Berarti 0,08. Sama. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Misalkan 0,45 dikali 3,5 misalkan. Nah, ini. Nah, ini jadi cara pertama kita ubah ke pecahan. Jadi dikali nih, dua angka di belakang koma berarti per 100. Angkanya berapa? 4,
Nah, ini satu angka di belakang koma berarti per 10. Angkanya 35. Nah, dikalikan 45 dikali 35. Coba 45 dikali 35. 5 dikali 5 25. 5 dikali 4 20. 20 ditambah 2 22. 3 dikali 5 15. 3 dikali 4 12 ditambah 1 13. Nah, tambahkan 5 2 ditambah 5 7. 3 ditambah 2 ditambah 3 5. Ini 1. Nah, berarti 45 dikali 35 adalah 1575 per 100 dikali 10. 100 dikali 10 1000. Nah, ini bentuknya masih pecahan, jadi kita ubah menjadi desimal. Karena per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, 3 angka di belakang koma apa? 575. 575. Masih ada ketinggalan 1, berarti koma 1,575. 75. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, 0,45 dikali 3,5. Nah, kita kali turun 0,45 dikali sejajarkan komanya 3,5. Nah, 5 dikali 5 25. 5 terus sini 2. 5 dikali 4 20. 20 ditambah 2 22. 5 dikali 0 0 tambah 2 2. 3 dikali 5 15. 3 dikali 4 12. 12 tambah 1 13. 13. 3 dikali 0 0 ditambah 1 1. Nah, tambahkan 5 2 ditambah 5 7. 2 ditambah 2 ditambah 3 5 1. Nah, hitung berapa angka di belakang koma. Yang ini punya 2, yang ini punya 1. 2 ditambah 1 3. 1 2 3 koma. Nah, ini 1,575. Nah, seperti itu. Ini contoh dari perkalian pecahan desimal. Nah, kita lanjut ke pembagian pecahan desimal. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya seperti ini. Misalkan contoh 1. 4,5 dibagi 0,9. Nah, caranya kita ubah dari bentuk pecahan dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, bagi. Nah, 4,5 satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, yang ini 0,9 satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, angka yang pembilangnya berapa? 4 5. Nah, yang ini 9. Nah, ini kan 45 per 10 dibagi 9 per 10. Nah, ingat pembagian pecahan. Jadi 45 per 10 kita ubah bagi jadi kali. Kita ubah bagi jadi kali, dan yang pecahan seterusnya itu kita balik. Jadi 9 per 10 jadi 10 per 9. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan? Iya, 10 dan 10. 10 dibagi 10 1, 10 dibagi 10 1. Ada lagi? Ini 45 dan 9. Sama-sama dibagi 9, 9 bagi 9 1, 45 dibagi 9 5. Nah, 5 dikali 1 5. Per 1 dikali 1 1. 5 per 1 sama dengan 5. Nah, contoh 2. Misalkan 0,25 dibagi 0,2. Nah, kita apakan? Kita ubah dari desimal ke bentuk pecahan. Nah, per dibagi, nih 2 angka di belakang koma berarti per 100. Nah, yang ini 1 angka di belakang koma per 10. Nah, angkanya berapa? 25. Yang ini 2. Nah,
Kalau sudah menjadi pecahan, kita ubah pembagian ini jadi perkalian. Yang ini ditulis lagi 25/100. Ini angka bagi kita ubah jadi kali. Kalau sudah dirubah menjadi kali, angka pecahan yang seterusnya itu kita balik. Jadi dari 2/10 menjadi 10/2. Nah, dari sini apakah ada yang bisa kita coret? Ya, ini 10 dan 100 kita coret. Jadi 10, 100 sama-sama dibagi 10. Jadi 10 dibagi 10 hasilnya 1. 100 dibagi 10 1. 10. Oke, ada yang bisa lagi? Tidak ada. Oke. Ini tidak bisa ya kita coret penyebut dengan penyebut atau pembilang dengan pembilang, itu tidak bisa dicoret kecuali dari pembilang ke penyebut atau penyebut ke pembilang itu bisa dicoret. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan 25 dikali 1 25. 10 dikali 2 20. Nah, ini bentuknya masih pecahan. Kita ubah menjadi apa nih? Menjadi desimal. Nah, kita ubah menjadi desimal. Mau dijadikan per 100, per 1000 bisa, atau kita pembagian bersayap. Nah, lebih mudah kalau ini bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000, maka kita jadikan per 100, per 100, per 1000. Kalau misalkan angka yang di bawah ini kita tidak bisa jadikan per 100, per 1000, kita lakukan dengan pembagian bersayap. Ini per 20. 20 bisa enggak jadikan 100? Bisa. 20 dikali berapa? Yang hasilnya 100. 20 dikali 5. 20 dikali 5. Nah, di bawah dikali 5, di atas pun dikali 5. Nah, sama dengan 25 dikali 5, 125. Per 20 dikali 5 tadi 100. Nah, 125 per 100. Nah, 100 itu berarti dua angka di belakang koma. Berarti dua angka di belakang koma 1 2 5 2 koma. Nah, masih ada ketinggalan 1, jadi kita tulis 1. Jadi 0,25 dibagi 0,2 hasilnya 1,25. Nah, seperti itu. Ini contoh soal dari pembagian pecahan desimal. Nah, untuk perkalian pecahan desimal itu ingat ada dua cara. Yang pertama dengan cara mengubah pecahan desimal itu menjadi menjadi bentuk pecahan, kemudian dikalikan, atau dengan perkalian turun. Nah, kalau pembagian kita ubah dari pecahan desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, ini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk mempelajari lebih mendalam tentang perkalian pecahan desimal dan pembagian pecahan desimal. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.